Yo, selamat malam. Masih bersama saya Bardasman Bro, Putra Tapanuli yang akan membantu Bapak Ibu memahami market Indonesia. Halo. Halo. Ya, tolong Bu Dewi dimatikan kameranya. Tolong dipencet ininya, speakernya, kemudian gambar kamera tolong dimatikan. Bu Dewi sangat mengganggu. Dalam 3 kali saya warning langsung saya tendang ya. Biar fair kita. Yo, yang lain sudah dimatikan. Ini masih si Dewi ini, Dewi. Kalau tidak kau keluar dulu, Dewi. Implikasinya ngedit begini. Dewi. Yuk kita tendang dulu ya, Dewi ya. Iya, Yuk. Pak. Keluar dulu, tendang itunya, kameranya. Kameranya Dewi, matikan. Iya, Pak. Sorry. Wasting time, Wi. Hanya nyuruh kau matikan itu. Oke, sip. Yo, selamat malam semua. Malam, Pak. Yo, selamat malam. Matikan speakernya. Matikan Pak. kamera. Yuk, edisi 21 April. Target kita sekitar sampai jam 21 supaya saya bisa trading forex. Pesan moral kita hari ini masih seputar social distancing. Puji Tuhan yang sembuh semakin banyak dan persentasenya lebih tinggi dari yang dipanggil Tuhan. Ingat, halo, itu suara dari siapa? Langsung Alun Jong, Anda mengganggu sekali Alun Jong. Bukan Pak, dari Pak Didi. Siapa? Pak Didi Karyanto. Pak Didi, tolong. Ya, supaya kita efektif, karena saya harus cari uang. Saya kan harus trading forex kan, ya. Oke. Tetap working from home. Oh ya, kabar terbaru Bapak Ibu juga kalau terima uang, jangan lupa cuci tangan ya. Dan uangnya kalau bisa dipisahkan dari uang-uang harian. Kemudian hari ini kita memperingati Hari Ibu kita Kartini. Berbahagialah orang yang termotivasi dari lahirnya pahlawan kita Kartini. Ada Bu Yeni, Bu Ayu, Bu Messi, dan ibu-ibu lain. Kita bisa cerdas seperti sekarang dengan perjuangan dari Ibu kita Kartini. Saya butuh seperti biasa satu partisipan yang Arif Rijaldi bisa bantu saya untuk berdoa, Pak. Sebut dengan doa. Pak Arif Rijaldi bisa pimpin dengan doa. Siapa partisipan yang berkenan? Ada Pak Prabowo aja deh, Pak Prabowo. Pak Prabowo masuk nggak? Pak Prabowo. Oh, nggak ada ya Pak Prabowo ya? Ya, tolong dibantu yang sahabat-sahabat yang beragama Muslim bisa bantu untuk pimpin doa kita sebelum kita mulai. Pak Arif Rijaldi bisa bantu? Iya, Pak. Halo. Halo. Pak Dedi, tolong bantu Pak. Bapak Muslim kan? Siap, Pak. Oke. Pimpin doa Pak.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang muslim, silahkan kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Bagi rekan-rekan yang lain bisa berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Diri desa Al-Fatihah. Amin. Berdoa selesai. Ya, Semoga dengan bacaan kita dapat membuka pintu hati Tuhan untuk menyelesaikan segala hal yang baik buat kita, Indonesia, pemimpin kita, para keluarga yang sakit, dan pastinya untuk memperbaiki ekonomi kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi dan sahabat-sahabat semua. Kita tetap concern, apapun kita mulai dengan doa. Kalau sesuatu yang dimulai dengan doa, insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi semua. Amin. Yuk, kita mulai IHSG. Nanti materi kita mengenai IHSG, news negatif, news terbaru yang akan memungkinkan untuk nanti menjadi katalis. Kemudian update target group, ya, target group kita, alhamdulillah, puji Tuhan sudah 1.900-an subscriber, tapi masih belum bisa kita ajukan untuk monetisasi. Ingat, dari awal saya state bahwa target kita untuk YouTube ini adalah kalau memungkinkan untuk dengan menonton dan kita beribadah bisa membantu fakir miskin, kenapa tidak kita lakukan? So, jangan ragu untuk like, subscribe, dan share supaya bisa target kita tercapai. Makanya saya bilang minta tolong jangan di-download karena kita akan mengejar ini sebagai target kita selanjutnya. Ya, jangan pelit-pelit sama kuota karena dengan menonton Bapak Ibu juga sedang beribadah. Kemudian tolong di-share yang lebih cerdas lagi, tidak kena pom-pom, lebih baik lagi dalam trading. Kemudian target group, ingat, terima kasih buat Bu Ayu, Pak Mega, Pak Winfried, Pak Timothy, Pak siapapun Bapak Ibu yang sudah menyebarkan virus cerdas ini. Terima kasih saya ucapkan. Ingat, saya pernah janji kita akan ada kuis 10 juta yang uang yang sudah saya persiapkan. Kategori kuis tetap sama, subscribe, like, dan share. Dan jangan ada satupun yang kelewat, karena ini adalah kuis publik, kita diamati dan dipantau orang. Kemudian yang baru saya dapat adalah rencana kita selanjutnya adalah training gratis basic kami broker dengan membuka Alsut GS2. Target pecah rekor kita 1.000 member yang sudah saya hubungi salah satu pakar AMI broker ada Pak Usni Gumilang. Ya, jadi tolong segera diurus sambil kita terus mencapai target-target selanjutnya. Next target kita kalau bisa 15.000, maka sebarkan terus virus cerdasnya. Oke. Kita mulai dengan IHSG. Oke. Komposit. Ya. IHSG semoga akan membuat pattern ini. Nah, tinggal menunggu support besok apakah bisa menjadi titik pantulan. Pola yang mungkin akan kita harapkan adalah pola N. Ya. Terus ya. Nih.
Semoga sampai sini dan sideways. Ingat, harga turun, volume turun, artinya apa? Peluangnya? Bullish. Wah, keren. Siapa yang jawab itu? Red, Pak. Malka, Pak. Malka. Malka. Ya. Nah, nanti lihat support-support terbaiknya. Kalau kita lihat sementara ini, ya, hourly ada pola balikan loh ini besok. Kita doakan besok ada pola balikan lagi. Ya. Semoga bisa terrealisasi. Oke. Terus ya, DXDX sedikit mentok ya, semoga tidak terlalu kuat esok sehingga IDR bisa bernapas. SDR semoga terus menguat ke bawah. Paham ya ini? Artinya USD terhadap IDR ya. Jadi kalau ini turun artinya IDR Kuat. menguat ya. Kemudian ini sedikit error dari server. Yang pasti tetap kita harus hati-hati. Ingat, saya berulang kali dari awal Zoom, saya bilang kalau di bawah 30, tanda-tanda resesi tetap terbuka. Tapi ingat, saya tidak pernah bilang takut, selalu hati-hati. Mana si Messi? Betul nggak Messi? Messi. Betul, Pak. Iya. Takut tidak boleh. Siapa lagi yang menguasai sumber daya Indonesia kalau kita takut? Hati-hati iya, trading terukur iya, ya. Kemudian suara siapa itu? Suara siapa itu? Nah, kemudian sektor SAW masih berpeluang untuk koreksi, tapi dalam tren MBC, garis merah, garis biru, garis coklat. Target sebelumnya saya bilang di 1750, hanya selisih sedikit untuk capai 1750 target, dan ada yang mendebat saya. Kalau waktu Bapak Ibu ingat waktu itu yang mendebat saya itu pernah menjengkal saya orangnya. Makanya saya kesal kalau saya tendang. Ya. Oke, kemudian berita negatif hari ini mengenai kemungkinan sedang kritisnya pemimpin Korea. Kenapa ini menjadi ketakutan khusus? Halo, ada yang tahu nggak? Kurang tahu Pak, saya Pak. Kenapa Pak? Hah? Walaupun Kurang dia tahu. negara miskin, tapi sangat diperhitungkan, terutama nuklirnya. Ya, sangat diperhitungkan. Kalau dia goncang, takutnya berakibat fatal dengan kondisi nuklir dan stabilitas di area Asia. Oke. Kemudian penurunan oil masih harus tetap dipantau. Ingat, selalu kontrol ini untuk kontrol di saham-saham batubara, CPO, sama saham-saham energi. Ya. News terbaru yang tadi saya bilang, pasien sembuh alhamdulillah makin meningkat, dan kabar terbaru tadi ada obat antivirus yang mulai bisa diuji coba dan membuat hasil yang cukup signifikan. Oke. Ya. Nah, saham-saham unggulan yang terus masih saya pantau adalah BBRI, BBCA, BBTN, BBNI, BBMRI, HMSP, Infra, PT PP Wika. Kenapa? Karena PER sama PBV-nya masih tetap cukup oke, tapi memang karena corona ini secara valuasi, secara DCF-nya masih terganggu. Nah, kalau mau Bapak Ibu dengan uang-uang dingin bisa di sini dan lihat teknikalnya. Oke. Yuk, kita mulai tanya jawab.
Yup, halo. Iya. Ya, apa yang mau kita bahas? Yo, diam. Kenapa ini? Halo, Pak. Bingung, Pak. Bingung. Tanya, Dia Pak. tanya apa? Ah, mana? Dedi, Jepara, Pak. Ya, kenapa Dadet? BRPT, Pak. Teman-temannya pada tidur kok. Bangunnya agak lumayan tuh, Pak, ya. Iya, cuman volumenya tadi ada bahaya sambil distribusi. Ya, dia, Pak. betul. Dari tadi pagi tak tungguin kok sebelah kirinya nggak besar tapi kok naik gitu loh. Penyebabnya kira-kira kabar apa ya, Pak ya? Buyback. Lebih terindikasi buyback deh. Oh, baik. Oke, Pak. Siap. Tadi saya coba apakah dia bisa break darpas. Ternyata sampai 1015, Pak. Kalau nggak salah paling tinggi. Ini kan dia. Saya pantau juga. Saya pantau dari 900-an di grup super privat. Ya, Pak. Dia kan turun sampai 960, 950-an kurang dikit. 940 tadi. Oh, 940. Titik kritis paling maksimum targetnya di sini di shadownya. Tapi jangan kejar ya, takutnya kejar rembab. Iya, Pak. Belum masuk, Pak, tadi, Pak. Ragu juga tadi mau Tiban tadi rada ragu tadi. Oke. Ada lagi? Pak. Sama ini, Pak. Kemarin saya kan sudah nonton YouTube-nya yang anomali oil itu loh, Pak. Terus itu letak anomalinya di mana ya, Pak? Saya agak belum dapat pesannya kalau menurut saya. Oh, belum dapat message-nya. Iya. Anomali. Oh iya. Nah, kalau ini loh. Definisi anomali tahu nggak anomali? Bukan anoman ya, anoman dan siali. Abu-abu, Pak. Hah? Anomali itu abu-abu, Pak. Kurang tepat. Ada yang paham nggak? Ya, coba. Anomali itu apa? Ambigu. Tidak sesuai. Keanehan. Anomali kalau nggak salah lebih cenderung ke opposite. Clear nggak? Tolak belakang ya. Iya. Nah, kalau oil turun, apa saja yang akan diuntungkan? CPO. Wah, malah rugi lagi ya. Kan dia sejalan sama oil. Armada, perusahaan armada. Infrastruktur. Iya, infra, armada, petrokimia, terus apa lagi? Apa lagi? Konsumsi. Apa lagi? Transportasi. Apa lagi? Manufaktur, Pak. Apa lagi? Semua yang berbau dasar oli. Bahan dasar oli. Belum nggak ada yang terbang, ngepas Pak. itu. Hah? Perbankan, Pak. Pesawat terbang. Kapal terbang. Nah, semua itu terimbas dari corona. Tapi untuk anomali yang terbarunya apa? Apa yang kerak hari ini? Kurs. Apa yang Kesehatan. kerak hari ini? Apa yang kerak hari ini? Sama-sama apa yang kerak hari ini? Petroken. Sama-sama apa yang kerak hari ini? Hydro, Pak. Farmasi.
Itu ada di belakang tadi suara kecil siapa itu? Kapal-kapalan. Farmasi. Messi dong. Kenapa kapal-kapalan Messi? Hah? Kenapa Nampungin kapal? oilnya. Wah, kau pintar kali. Kalau yang lain benar diuntungkan. Tapi karena ada faktor lain selain oil, umpama Garuda. Garuda memang diuntungkan karena anggaran, suara siapa itu? Karena anggaran Garuda budgeting tahunannya itu oilnya di X USD. Tapi ketika oil turun, dia sebenarnya sangat diuntungkan. But opposite-nya harusnya diharapkan jumlah penumpang naik. Kenyataannya ada di stunting. Artinya penurunan oil secara anggaran belanja berpengaruh, tapi secara anggaran pendapatan juga berpengaruh. Opposite ini kalian harus bisa lihat anggaran belanja dan anggaran pendapatan. Nah, dalam sebuah perusahaan yang sudah go public, RAB-nya itu selalu jelas, clear. Nah, dari mana itu dapat? Biasanya kalau kita punya insider, tidak akan dapat di bursa. Karena di bursa selalu dia adalah laporan keuangan audited. Artinya sudah lalu, bukan on progress. Nah, makanya kalian selalu lihat ketika terjadi begini, ada di berita itu, oh merevisi belanja belanja kapital. Nah, itu hubungannya dengan revisi pendapatan. Ketika pendapatan dianggap tidak tercapai, dia akan correction juga capex-nya, capital expenditure. Wah, ini kita udah ngomong tinggi ya. Lanjut, Pak. Udah bahasa audit. Ya. Kuliah lah, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Kisi-kisi lah nanti kita. Nah, menjawab pertanyaan si Dedi tadi, anomalinya di situ, Dedi. Oh, ngerti kok, Dedi? Jadi, kalau oil turun, saham-saham apa yang diuntungkan? Tapi bukan sembarangan. Kalian walaupun, oh, benar, dia, tadi ada yang ngomong, benar, manufaktur, benar, benar, itu namanya konsumer, benar. Contoh, for example, konsumer, dia waktu produksi diuntungkan nggak dengan oil? Untung. Tapi ketika dia penjualannya naik apa turun dalam posisi sekarang? Turun. Ekspektasinya, iya. Jadi tidak akan signifikan pengaruhnya. Nah, adapun kapal-kapalan yang dibilang si Messi tadi, dia bukan biaya produksinya yang ini. Menurun. Yang menurun. Tapi income-nya. Kenapa? Beli Gudang-gudang dia murah. bukan. Dia menampung apa Messi? Nampung minyak tadi. Iya. Itu kan tanker-tanker semua kan? Ya, betul. Itu. Jadi bukan oil karena dia biaya bahan bakarnya bukan ke situ hubungannya. Karena stok melimpah, jadi mereka disewa untuk menyimpan oil-oil dalam posisi murah itu. By the way, apakah oil sudah cukup murah di angka kisaran 14-15? Coba kalian jawab. Belum, Pak. Gak tahu, Pak. Bisa $5 perhitungannya. Belum ya. Belum. Riset terbaru saya memungkinkan untuk di $5. Gila nggak? 1 barel, Dedi, kalau kau udah nonton, 1 barel berapa liter, Dedi?
1 barel itu 9. 10 kubik kalau nggak salah, Pak. Ah, kau ada di videonya itu. Kau mana kali kau nggak nonton? Nonton nggak kau simak, nggak kau catat. Apa bedanya WTI sama Brent juga? Jangan-jangan nggak kau catat itu. Iya, Pak. Kalau brand itu Artinya kau nggak nyimak. Kalau kau nyimak, biasakan belajar online itu bikin catatan. Ya. Nah, Saya catat. itu akan lebih murah dari harga sebotol Aqua. Bayangkan. Artinya krisis akan semakin terbuka lebar. Keuntungannya kita bukan negara eksportir minyak. Ekonomi kita tidak terganggu so far kalau dia turun. Yang ada kita mau coba menurunkan harga oil, harga Pertamina. Itu yang sekarang dikejar sama DPR. Korea. Oke? Paham di situ pertanyaanmu? Siap, paham, Pak. Jadi kalian harus cukup kritis. Ketika sesuatu terjadi, oil turun. Apa yang akan menjadi katalisnya? Nah, yang menjadi masalah yang membuat saya kemarin resah gundah gulana. Tadinya saya harapkan ini merupakan titik pantul supaya sejalan sama komposit. Nah, harusnya setiap kenaikan, ya, riset. Kau sudah nonton Messi yang saya bilang saya riset 20 tahun itu Messi? Sudah, tapi lupa. Tonton ulang adikku. Ya, salah baiklah, satu Pak. indikator yang ku riset saat itu, ketika ini naik, ya, itu harus sejalan, ya, harus sejalan sama gerakan oil. Berpuluh-puluh tahun saya trading biasanya harus sejalan. Seperti ini kalau kalian lihat. Ini kan hampir sama kan? Ini yang membuat saya resah kemarin di privat, langsung saya ajak Zoom meeting. Is it clear my friend? Clear. Biar kalian paham kenapa saya kemarin ada orang privat di sini. Siapa nih? Bu Yeni. Siapa yang privat? Yang kemarin ikut Zoom meeting privat siapa? Bu Yeni siapa? Ya, Pak. Yang membuat saya resah, harusnya, nah, ini akan sejalan. Kalau IHSG akan membaik, harusnya oil juga ikut membaik. Berpuluh-puluh tahun kejadian itu sama. Kemudian kemarin siang, ternyata ngedown dan ngambrol ke bawah. Saya sudah berharap ini akan naik. Karena ini akan mantul di triple bottom. Riset saya selama 20 tahun ini selalu terulang. Jadi kalau kalian nonton video nanti, video fase emas, ini salah satu indikator yang membuat saya yakin kemarin IHSG baik-baik saja ketika dia bisa nge-break 36. Mungkin Bu Yeni pernah waktu itu saya pernah CTA kan, perhatikan Medco kalau break, perhatikan BRPT kalau break, perhatikan ini kalau oil break 36. Masih ada komunikasinya kok salah. Iya, betul, Pak. Itu yang saya lakukan. Yang begadang saya 3 hari 3 malam itu. Bu. Ini tuh harusnya rebound. Nah, alhamdulillah masih ada peluang. Kalau memang kontrak Juni
sudah di atas 20, itu membaik. Makanya kalian pantau sekarang adalah posisi berita mengenai kesepakatan Rusia dan Arab. Posisi stok cadangan oil. Ini yang harus kalian perhatikan terus. Kenapa? Ketika ada kesepakatan yang membuat katalis di market, saham bara, oil, CPO itu akan terbang. Mengerti kau Dodi, Dedi? Siap, paham Pak. Itulah kenapa saya bilang anomali. Bahannya sedikit, tapi penjelasannya Banyak. Oke, ada lagi yuk. Is it clear my friend? Halo. Ya, clear Pak. Semangat kalian. Alamak, dikasih ilmu nggak semangat. Itu berwahado, Asian. Yuk. Malam Messi, yuk. Next question. Ya. Jangan diam lah. Kalau diam kalian, malas sekali pun aku. Aku aja buat materi aja pun sedikit aja. Pusing juga bikin materi. Tapi kalian diam-diam saja. Ayo. Tadi banyak yang mau nanya ya, Pak. Tahu. Ayo. Gimana? Halo Pak. Ya, halo. Ini saya tadi ada lihat saham film Pak. Bapak tertarik nggak ya untuk lihat saham film? Saya tidak. Saya penganut aliran Warren Buffett. Oke. Saya lihat si film sih hari ini. Kenapa? Saya tidak tertarik dengan company yang berbasis teknologi dan tidak ada aset jelasnya apa. Kenapa kamu tertarik? Aku bukan merendahkan saham film ya, cuman maksudku dia kan berbau bisnis artis-artis. Terus yang diasetkan apa? Artisnya Pak. Banyak yang cantik-cantik. Simpel aja, begitu aja ngomong. Kalau kau merasa artis itu menjadi asetmu, kau bisa nikmati ya, kau ambil itu. Tapi kalau aset kagak. Apalagi bisnis rampun Jambi ya tidak terlalu. Di entertainment. Tahun berapa aku pernah aku ditawarin orang tahun 90-an waktu zamannya siapa itu ya? Dokter Gigi Fadli, terus siapa ya? Wah, lawas sekali. Iya, pernah ditawarin aku jadi artis. Aku bilang, aku tidak suka terkenal. Sekarang Bapak terkenal loh, Pak. Terkenal dari mana? Hong Kong. Trader sendal jepit. Ya, oke. Nah, lanjutkan pertanyaanmu. Gimana? Ayo, jangan patah. Kalau memang kau suka, tinggal kau bantu. Tapi kalau kau tanya aku, ya aku tidak. Kan gitu. Enggak sih. Kalau kau suka, tidak apa-apa. Kalau Bapak nggak tertarik sih, ya udah saya. Ya, tidak apa-apa, yuk. Kau jangan mundur. Investor, trader tuh nggak ada yang salah. Kalau kau memang lihat suka, ya jabanin. Kan gitu. Tidak ada yang mutlak dalam trading. Kalau ada yang mutlak, udah banyak Lamborghini di luar sana. Kan gitu. Nah, kenapa? Karena saya lihat hari ini volumenya meningkat sih. Dari mana kau lihat volumenya meningkat? Ada dana masuk ke dari luar juga sih, beberapa investor. Alah, aku tahu pula nih siapa penggeraknya. Yang suka main bintang-bintang, rasa-rasa. Mana dia? Mana? Di mana kau lihat ada aliran masuk? Ini volume distribusi. Ini candle begini. So, apa yang membuatmu tertarik? Kalau kau tertarik artisnya, bolehlah. Karena kemarin dia sempat jatuh di 126 ya Pak ya. Terus dia nah itu aja lihat itu. Kan begitu betulnya. Kalau kau mau, yang penting jangan sampai jebol berapa nih? 112.
Oke, sekarang 126, resiko 16 rupiah kalau kau mau ambil. Itu aja caranya. Kalau kau mau ambil resiko di sini, semakin dekat ke resiko, resikomu semakin terukur. Ya sih bener sih. So, tadi ada di grup kuliah, wah mulai cicil-cicil film katanya. Siapa itu ngomong? Itu saya sih Pak. Oh, kau. Ilmu pinipin aja lah. Gitu. Nanti kalau kau suka, tidak masalah. Tidak ada yang mutlak. Apalagi kalau kau punya info-info insider, baguslah. Kau kasih tahu sama grup happy kan? Ya, gitu. Yang pasti kalau secara teknikal artinya masih distribusi. Masih ngeguyur kan. Saya nggak pakai yang aneh-aneh, ini aja naked candle sama robot. Aneh nggak? Enggak kan? Sudah Pak. Kau jangan patah semangatmu. Kalau kau memang suka, lakukan. Tapi karena kau tanya aku nggak suka, ya nggak apa-apa. Kau tetap suka, tinggal kau tanya bagaimana cara masuknya. Cara masuknya seperti ini. Iya kan? Clear nggak? Ya sih Pak. Ini saya juga lagi cicil sih pelan-pelan. Yang pasti jangan sampai kau dia kegocap. Kalau dia sampai kegocap, mesti sama kau. Datangin bosnya. Datangin si Punjabi. Orang Punjabi. Ya, apa lagi ya? Pak mau tanya Pak. Kenapa? Pak, saya Rahmat dari Palembang, Pak. Gimana, Mat? Saya mau nanya, kalau PESAP tadi saya lihat secara teknikal itu ada teknika rebound ya Pak ya, harusnya masuk tadi ya. Apa itu? PESAP. PSAB. Oh, di titik terakhir tadi, di titik terakhir kan? Kenapa PSAB? Kalau harusnya tadi sore masuk ya Pak ya, itu ada teknika rebound ya. Kalau saya lihat daily-nya ya Pak ya. Coba kau tonton film YouTube yang lama. Saya nggak pernah komentar tuh kalau orang nanya PESAP. Begitu Pak. Itu tadi Messi. Yes. Sebenarnya tadi ada trigger buy di 191. Iya. Cuman aku nggak begitu merespon saham ini dengan ini. Nah ini ada, kalau ini ada pola pembalik ada. Iya, ada pola pembalik ya. Cuman saya nggak terlalu suka sama. Nah kalau kamu mau trading jangan sampai candle hari ini membuat low. Iya Pak. Simple kan? Iya betul. Kalau dia kuat ke sini ada target. Tinggal kau lihat robot perintah apa dia? Oh baik Pak. Coba request. Yuk, biar cepat kita. Oh ini di server belum diupdate kayaknya, belum maintenance. Ini belum saya maintenance. Oh iya belum update. Ya kan, belum, candle-nya belum kan? Belum Pak. Harusnya candle hijau itu terakhir. Iya. Ya kan? Terus robot H1-nya udah perintah masuk kan? Jam 5-nya tadi Pak. Udah. Saya beli 5-nya. Oh menit 5 ya.
Sayangnya kurang ke regresi bawah deh. Kalau ke regresi bawah enak. Ini pabrik emasnya di mana, PSAB? Kurang tahu saya, Pak. Kau kalau suka saham, tips dari saya, kalau suka ke saham, kau kejar informasi sebanyak mungkin mengenai saham itu. Jangan kau trading dulu kalau kau belum kenal. Itu salah satu tips dari saya. Baik, Pak. Jadi selama ini saya benar-benar pure teknikal, Pak. Ya walaupun teknikal kan harus dapat informasi apa model bisnis. Tips Warren Buffett kan ketahui saham apa yang kau beli. Iya, Jadi Pak. kau nggak ragu. Saya ini kan penganut aliran Warren Buffett. Betul. Siapa selanjutnya? Warren Buffett kan uangnya nggak berseri. Kalau saya kan masih ada serinya 0 sampai 10 kan. Ya, ada lagi. Malam, Mbak, mau tanya BTPS. Kenapa BTPS? Ini yang nyangkut kemarin yang nanya nggak? Bukan. Aku baru masuk hari ini. Mau tanya buat besok itu rekomennya apa ya, Pak? Kamu bayar berapa? Katanya ada pembagian dividen. Rekomen apa? Kamu mau bayar saya berapa? Berani tanya rekomen. Waduh. Berat kan pertanyaannya kan? Iya, berat kok. Berat kan? Nah, begitu juga. Kau nanya aku berat pertanyaannya. Ya nggak, Messi? Membuat rekomendasi itu harus kita benar-benar menghitung segalanya. Saya harus riset sedalam-dalamnya dan tidak ngasal. Tadi pagi di privat saya state. Selamat pagi, gerakan arah market hanya sideways koreksi, tidak ada rekomendasi swing ya. Terus kamu nanya sekarang, Pak rekomendasi buat besok berapa? Kamu berani bayar saya berapa? Urusannya udah profesional. Ya nggak, Messi? Yes, DJI minus dalam loh, Pak. Iya. Terus dengan gampangnya saya state, saya rekomendasi ini. Gitu. Nggak bisa lah. Kita harus hati-hati, tenang, pantau. Betul nggak, Ratna? Maksudnya nggak sih, Ratna? Masuk. Iya kan? Terlalu hati-hati. Abangmu kan dari awal kan bilang hati-hati gitu. Takut tidak hati-hati gitu loh. Takut tidak boleh tapi hati-hati. Nah, terus pertanyaanmu apa BTPS? Tadi kan saya masuk pas mau tutup itu sore di harga 2060. Itu berarti kira-kira TP-nya berapa ya, Pak? Apa kalau turun? Kamu apa? Kamu swing, kamu invest, kamu trading. Berapa persen dari modalmu yang kau beli? Berapa cashmu posisinya sekarang? Cuman buat trading harian aja, Pak. Trading harian kenapa nggak close? Ditanya kamu dulu, jangan digagap, biar jelas. Biar tidak ada dusta antara kita, kawan. Ya. Nah, bingung, Pak. Betul nggak? Halo, bener nggak? Cara ngajar saya dari awal gitu kan? Nggak ada dusta ya? Ya, tipe trade. Kalau kau memang trading harian, artinya kamu belum baca ini, belum tonton video-video sebelumnya. Pilih 5. Ya kan? Kalau gagal tutup posisi. Artinya kamu bukan trader, kamu penjudi. Kamu sendiri trading tidak tahu apa yang kamu lakukan, bagaimana saya mengarahkan kamu. Oh iya, Pak. Kamu tidak kasih informasi, Pak, saya trading harian. Nah, berapa persen kamu beli? Cuman 5%.
Oke, good. Masih belum bahaya. Oke, cashmu sekarang posisinya berapa? Yang maksudnya cash yang masih ada. Gak mungkin cashmu yang ada di bank sana aku tanya. Cashmu yang di porto berapa? Masih ada 10. Persen, bukan duit. Aku nggak perlu tahu duitmu. Aku hanya menganalisa bagaimana standarmu udah aman. Masih ada 50%, Pak. Good. Itu loh. Cara saya ngajar tetap dari awal. Jadi jangan ada yang salah persepsi. Ya. Nah, saya tadi try ini. Gagal langsung saya buang. Dia juga ngambil tadi. Tapi cuma karena target itu harian. Saya coba gagal. Karena potensinya pasti akan ke sini. Masih. Cukup terbuka nggak dengan posisi begini secara teknikal? Iya. Nah, berarti kamu masih gambler. Sama seperti yang di sini. Yang 2 minggu lalu apa seminggu lalu. Masih ada orang nyangkut di sini. Aku bilang Iya, kamu dia tidak beli di ARB. berhikmat. Kamu tipikal trader tidak berhikmat. Tidak sayang sama uangmu gitu loh. Saya cut tadi saya rugi berapa tadi? Gak pusing. Daripada saya ditarik ke sini. Berarti besok kalau turun di cut loss saja ya, Pak? Ya nggak tahu. Nggak tahu lah. Kau kan artinya tadinya niatmu trading. Jadi 2 hari. Trading harian. Tapi kau jadi 2 hari. Besok nggak kau cut loss lagi. Oh jadi trader swinger. Oh besok nggak kau cut loss lagi. Jadi trader apa Messi? Investor. Dadakan. Itulah yang perlu saya cerdaskan. Itulah motif pelayanan ini. Biar kalian paham gitu loh. Kamu apa? Mau trading harian? Trading harian minus kecil ya udah buang dulu. Besok urusan tomorrow. Kalau semua orang bisa tahu posisi besok, apa artinya Messi? Banyak apa Messi di jalan? Jadi Hotman Paris lah kita. Iya. Itu loh, itu yang kalian harus perkuat. Kamu mau apa? Kalau memang gagal ya udah. Apalagi HSG merah, close dulu. Batasi jempolmu. Kan gitu. Urusan besok ya besok lah. Kan gitu. Iya, Pak. Ya kan kau tidak bikin begini dulu. Di mana kamu akan masuk? Kamu tidak bikin peta dulu. Kamu mau berperang, tapi nggak kau petakan dulu perperanganmu di mana. Iya, Pak. Tapi kalau begitu suaraku jangan kamu besok-besok nggak mau ikut Zoom gitu kan. Ada ibu-ibu Messi, jadi nggak mau ikut Zoom dia Messi. Ya aneh, kamu kan diingatkan gitu loh, supaya besok-besok jangan diulang. Oke lah sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali keledai aja nggak ada 3 kali gagal. Iya Messi. Yes. Betul gitu. Sekali. Sayangi uangmu. Kalau memang kau sudah petakan dan tidak sesuai skenariomu, out. Kecuali duitmu seperti siapa Messi, nggak berseri gitu kan. Seperti Pak Bar. Mana duitku masih berseri Messi. Seperti Om Buffett. Om Buffett. Ya. Paham ya, jangan kau ulangi. Siapa tadi namamu? Aaron, Pak. Aran? Aaron. Oh, Aaron. Aaron yang ganteng itu bukan? Itu si Aaron apa Aaron itu? Kau baru masuk ya? Iya, baru masuk, member baru. Oh, baru belajar ya. Itu tips dari saya. Kalau kau memang trading harian, kalau ternyata gagal, itu bukan, tidak ada kepastian kalau trading harian prinsipmu. Sesuai target, sesuai ini, gagal, out dulu. Lihat lagi besok. Oh ya Pak, makasih Pak. Ya. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Ada lagi yuk. Satu pertanyaan terakhir. Apa Dek? DJI hari ini gimana posisinya?
Merah, Pak. Masih. Merah. Minus Merah merona, Pak. 1,8 minus 1,81 tadi barusan. Minus? Ini udah minus 154 tuh. Nah, tuh sekarang. Artinya besok kita akan semakin hati-hati kan? Semuanya merah, Pak. Yang buka malam ini. Oh. S&P. Merah nih. Oh, tapi candle pembalik ini masih. Hah? Iya ya. Ini kan? Tungguin sampai esok pagi. 23 284 benar nggak bisnya? 23. Tunggu Pak, lihat dulu. Betul, Pak. Betul. 23284. Betul. ETSE merah. S&P merah. S&P merah. Tapi candle pembalik itu deh kok. Oke. Mudah-mudahan sampai situ terus. Ada candle pembalik ini. Komoditi merah semua. Ya. Tadi ada materi, tetap rajin kalian lihat ini ya. Sektornya juga kalian lihat. Properti ada kan itunya kan cara requestnya. Properti udah pada disupport. Nah kalau gagal hati-hati, kalau ini pantulan besok. Infra juga masih potensi turun sampai ke sini. Oke, semua hampir sama. Agri yang posisi bahaya. Mining bahaya. Lagi nih. Consumer. Oke. Terus Banking, Pak. Manufaktur apa? Udah tadi infra udah. Banking. Hah? Banking. Banking finance kan? Udah tadi kan? Oke, itu mungkin pesan saya. Yuk, rajin tetap semangat, tetap bawa dalam doa karena ini bisnis. Bisnis adalah rezeki. Rezeki adalah pemberian yang maha kuasa. Benar, Dedi? Siap, betul, Pak. Amin. Rajin berdoa. Kalau kita mau sukses, ingat. Dari 100% hanya 10% trader yang berhasil. Dan 10 trader itu rata-rata mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah lupa berdoa ketika Anda hendak trading. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu. Rajin lihat chart, tetap semangat. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bardas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.